Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berkenalan. Mungkin ada yang sudah tahu, tapi mungkin banyak yang belum tahu. Malang ini kecil saudara ya. Tapi kok ya banyak juga yang enggak pernah tahu ya saudara. Ibu Felicia ya. Terima kasih buat undangannya melalui Bapak Ibu Gimba yang sudah mengundang saya ada di tengah-tengah saudara. Ya, perkenalkan saya Simon Kostoro, pelayanan di GBDI Istana Dieng, ya, GBDI Sion Altar, ya, ZA. Karena kenapa ZA? Karena cikal bakalnya itu di Jalan Zainul Arifin, ya, sebelahnya Depot Nguling itu, dan masih sampai sekarang masih ada ya. GBDI itu lama itu puluhan tahun sejak engkongnya istri saya. Ya, engkongnya istri saya, lalu kepada papanya istri saya, lalu kepada menantunya ya. Baik, tidak berlama-lama, terima kasih sekali lagi ya, Tuhan memberkati. Baik, kita akan masuk kepada firman Tuhan sore malam hari ini, malam ya, ini sudah malam. Saya beri judul firman Tuhan ini adalah doa yang dijawab oleh Tuhan. Haleluya, percaya doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan? Amen. Mari kita, atau saya bacakan dari Mazmur 31 ayat 23. Mazmur 31 ayat 23, terima kasih. Kayaknya ayat yang sebelumnya ya, saya tampilkan. Nah, karena bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ini, Mazmur ini kadang-kadang selisih satu ayat ya. Baik, kita baca bersama-sama ayat ini. Oh ya, saya datang bersama istri, perkenalkan istri saya, bisa bangkit sebentar. Ya. Anak 2, menantu 2, cucu 3. Udah punya cucu, saudara. Mari kita baca bersama ayat ini, 2, 3. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu, tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Haleluya. Menarik sekali apa yang dikatakan oleh pemazmur, ya. Dan ini juga seringkali apa yang kita pikirkan, ya. Saudara, kadang-kadang kita berseru kepada Tuhan dan kita berpikir, Tuhan sudah enggak mendengar doa saya. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur, aku menyangka dalam kebingunganku, ya, dalam kebingunganku, aku menyangka Tuhan enggak dengar aku. Tetapi sesungguhnya, Dia mendengar ketika aku berteriak minta tolong. Haleluya. Ya, kadang-kadang kita berpikir demikian, kok doaku sepertinya enggak dijawab ya. Tuhan kayaknya enggak mendengar. Tetapi saya mau katakan bahwa doa kita itu didengar oleh Tuhan. Mengapa kok doa kita didengar? Dari mana kita yakin doa kita didengar? Coba kita baca satu ayat, Ibrani 4 ayat 16. Ya, jadi semua itu harus ada dasar firman-Nya, sudah, bukan cuma asal ngomong gitu. Ibrani 4 ayat 16 dikatakan di sini bahwa, saya bacakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima apa? Rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kenapa kok kita yakin doa kita didengar? Karena ayat ini, saudara. Ya,
Jadi ketika Yesus mati di atas kayu salib Golgota, dikatakan tabir, ya, yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus itu tanpa campur tangan manusia, dan tidak mungkin memang karena tabir itu begitu tebal, ya. Tiba-tiba tabir itu terbelah menjadi dua. Siapa yang membelah? Tangan siapa yang membelah? Tangan Tuhan sendiri yang sobek. Ya. Artinya apa? Artinya sekarang kita bisa setiap saat menghampiri hadirat Tuhan. Karena tempat Maha Kudus itu tempat hadirat Tuhan. Pada saat itu, kalau zaman perjanjian lama, itu tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam. Hanya imam besar, dan itu pun 1 tahun sekali. Tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib Golgota, Tuhan Allah berkata, dia sobek tabir itu, sudah finish semuanya. Janjian lama sudah digenapi. Dan sekarang setiap saat kita bisa menghampiri tahta kasih karunia Allah. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Untuk apa tadi? Untuk menerima pertolongan, saudara. Untuk menerima pertolongan. Jadi setiap saat. Ya, Tuhan begitu baik, bukan? Ya, Tuhan begitu murah. Nggak ribet. Nggak usah susah-susah, gitu. Cari ayam uranye, ya. Ya, cari ini, cari itu supaya bisa doanya dikabulkan. No. Itu sudah lewat semuanya. Sekarang kita di dalam Yesus Kristus, setiap saat kita bisa menghampiri. Allah yang maha tinggi menjadi Bapa kita. Saudara tahu artinya Bapa? Di sini siapa yang Bapak-bapak bisa angkat tangan? Nah. Ya. Kalau anak itu datang, setiap saat kita welcome, bukan? Ya. Nah itulah. Jadi doa itu pasti dijawab. Cuma jawaban doa itu, saudara, ada beberapa macam. Nah ini yang harus kita mengerti. Ya, seringkali kita pikir kalau dijawab itu artinya ya sekarang, gitu. Minta ini, ya sekarang ini harus ada. Bukan begitu, saudara, ya. Jawaban doa itu ada 5 macam. Nah ini yang kita harus mengerti. Ya. Yang pertama adalah tidak. Halo? Tidak itu jawaban enggak? Jawaban, nah, ya toh. Kalau anak saudara minta hal-hal yang berbahaya, hal-hal yang bisa menyakiti dia, kita ngomong apa? Tidak. No, jangan. Ini berbahaya. Kamu belum waktunya, dan seterusnya. Jadi tidak itu juga jawaban, saudara. Ya. Kenapa Allah berkata tidak? Ya kita nggak tahu. Tapi yang pasti adalah untuk kebaikan kita. Itu yang harus kita mengerti dan kita pastikan. Satu saat Paulus, dia datang kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, aku nggak kuat. Ya, cabut duri ini dari hidupku, Tuhan. Tuhan diam aja. Dan datang lagi. Sampai 3 kali. Dan Tuhan berkata, tidak Paulus. Aku nggak cabut duri itu. Karena duri itu justru mendatangkan kebaikan. Supaya kamu nggak sombong. Betul? Coba kalau Paulus nggak dapat duri, Paulus bisa sombong. Dia berkata, aku taruh duri itu supaya kamu sadar akan kelemahanmu. Aku nggak cabut, tapi aku berikan kekuatan kepadamu untuk dapat menanggung duri itu. Ini. Kadang Tuhan nggak cabut,
Kita minta-minta, Tuhan, kenapa kau Tuhan, aku sakitku ini cabut Tuhan, tolong orang ini, kalau bisa jauh-jauh dari aku, aduh aku gak kuat sama orang ini. Aku gak kuat sama suamiku. Wis kadung. Atau suami berkata, aku gak kuat sama istriku, kasep. Ya, tapi Tuhan pasti memberi kita kekuatan untuk kita bisa menanggungnya. Jawaban yang kedua, Tuhan gak ngomong tidak, tapi Tuhan ngomong tunggu. Nah, tunggu. Karena Tuhan punya waktu. Tunggu. Pernah gak Tuhan berkata tunggu? Pada waktu Lazarus ya, Lazarus. Kadang-kadang bingung, udah Lazarus, sudah Sakius, ada siapa lagi, us-us semua banyak. Waktu Lazarus sakit, Lazarus ini memang teman-temannya, hubingnya Tuhan Yesus ya waktu di dunia. Keluarga ini sangat baik. Orang beritahu, Guru, hubingmu sakit. Hubing yang mana? Itu yang di Betania itu. Sakit keras, udah megap-megap. Ya, saturasinya sekarang saturasinya turun, tensinya drop Guru. Berapa? Atas cuma 60, waduh saya shock gitu. Lalu Tuhan ngomong apa? Oke, kita ke sana, ayo cepat ngebut. Enggak. Oke, aku terima beritamu. Nah terus tunggu. Dan firman Tuhan mencatat, Tuhan masih menunggu 2 hari. Tuhan tahu nggak kalau Lazarus akan mati? Tahu. Dia tahu akan meninggal. Tapi Tuhan tetap tunggu 2 hari, kemudian dia pulang 2 hari lagi, dan sampai di sana Lazarus sudah mati 4 hari. Dan orang bilang, kasep Guru. Gitu. Marta bilang, waktu itu kan aku sudah, Marta sedikit menyalahkan itu, aku kan sudah ngomong, kenapa Guru gak cepet-cepet datang, sekarang udah terlambat Guru. Tapi sekali lagi bagi Tuhan, tidak ada kata terlambat. Haleluya. Tidak ada kata terlambat. Justru Tuhan bilang, justru melalui keterlambatan ini aku akan menyatakan kemuliaan Allah supaya kamu sungguh-sungguh percaya bahwa aku adalah kebangkitan dan hidup. Jadi Tuhan kadang-kadang menunda, susah. Ya. Kalau menunda ya sudah, kita tunggu saja, percaya saja. Gak usah terus ayo Tuhan, sekarang. Ya. Waktu perjamuan di Kana juga demikian kan. Ini mamanya sendiri yang ngomong, Yesus tolong mereka gak bisa anggur. Yesus ngomong gimana Tuhan Yesus? Ibu, waktuku belum tiba. Punya waktu sendiri. Tuhan tuh bekerja punya. Kita gak bisa memaksa ya sudah. Kita dengan Tuhan, dengan Roh Kudus kita harus tunduk. Belajar tunduk, Yesus. Apapun yang kau berbuat pasti yang terbaik. Yang ketiga yaitu Tuhan tidak berkata tidak juga berkata tunggu, tapi Tuhan bilang oke, but my plan ya. Tapi rencanaku ya, bukan rencanamu. Ya oke. Tuhan boleh nggak usah? Boleh, tapi rencanaku. Ya. Satu saat Paulus dalam perjalanan misi yang kedua, Paulus itu perjalanan misinya dicatat di dalam Alkitab itu ada 3 kali ya, dalam Kisah Para Rasul.
Dan yang keempat ini, ya katakan perjalanan misi boleh ini jalur cepat. Dia minta ke Roma, dibawa ke Roma gitu. Nanti kita lihat ke sana. Yang perjalanan misi kedua, Paulus kan selalu memang perjalanan misinya itu dia serahkan, dia juga didoakan, diserahkan kepada kasih karunia Allah dan mereka berangkat. Dan Paulus, saudara bisa lihat itu di peta ya, dia mengunjungi dulu tempat-tempat yang pernah dia kunjungi di perjalanan misinya yang pertama, yaitu di daerah Galatia itu, ada beberapa kota di situ, ada beberapa gereja di situ, dia kembali besuk lah ya katakanlah. Kemudian dari situ dia coba untuk ke utara sebenarnya. Nah kalau kita lihat di peta ke utara itu arahnya ke Rusia saudara. Ya. Pikir Paulus dia ingin, memang Paulus ini ciamik. Ya. Dia kalau menginjil dia nggak mau menginjil di tempat-tempat yang sudah ada gereja. Dia justru cari tempat-tempat yang Injil belum masuk. Nah ini yang murni saudara. Ya, dia nggak pernah coba untuk jemaatnya orang. Tapi dia justru cari jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, itu sasarannya. Tapi ketika dia mau naik ke utara, Tuhan bilang, no Paulus, jangan ke utara. Oh iya Tuhan, terus gimana? Ya sudah, lanjut aja. Lalu dia arah ke barat, dari ke barat dia mau naik lagi. Terus Tuhan bilang, tidak Paulus, terus saja. Ya sudah, dia jalanin terus saja. Ikuti aja pimpinan Roh Kudus sampai ke Troas. Sampai di Troas dia juga bingung. Loh Tuhan, ini sudah mentok loh Tuhan. Oh terus saja aku jebur laut loh Tuhan. Ya sudah tunggu. Dan dikatakan Paulus dalam penglihatan dia melihat ada orang Makedonia berlambai-lambaikan tangan. Paulus datang, tolong kami. Dan disitulah dia mengerti bahwa Tuhan rupanya ingin membawa dia jauh ke barat, masuk ke dataran Eropa, dan Injil masuk ke Eropa. Jadi Tuhan punya rencana, saudara, dalam hidup kita. Ya, dan firman Tuhan berkata apa? Di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 bisa ditampilkan. Ya, kita harus mengerti ini, saudara. Ya, dikatakan sebab, mari kita baca bersama 2-3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Haleluya. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Pikiran Tuhan dengan pikiran kita itu jauh antara langit dan bumi. Bayangkan saudara, langit itu berapa tingginya? Ya, atmosfer kita itu mungkin tebalnya itu 10 km. Tapi itu sudah jauh. Kalau pesawat paling berapa ya? Saya kurang tahu itu berapa di atas permukaan bumi. Jadi jauh sekali saudara. Sebab itu kita tidak bisa menjangkau. Tuhan punya karep, Roh Kudus punya karep dalam hidup kita, amin. Kita ikuti. Memang kita bisa aja berencana, bukannya kita nggak boleh berencana, saudara ya. Kita boleh berencana, tapi tetap kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan, rencanaku ini aku serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau luruskan Tuhan. Engkau luruskan jalanku, luruskan langkahku. Bawa aku masuk ke dalam rencana-Mu yang sempurna itu. Ya, oke. Sekarang yang keempat, susah. Jawaban yang keempat. Tuhan berkata, oke, ya, tetapi my way. Caraku. Ya. My way. Oke. Boleh. Enggak apa-apa. Tapi pakai caraku ya, bukan pakai caramu loh.
Nah ini yang saya katakan tadi, perjalanan Paulus yang keempat. Sebenarnya keempat itu, ya boleh dibilang keempat memang. Jadi kita tahu bahwa Paulus itu sebenarnya sangat pengen sampai ke Roma, saudara. Ya, kalau sudah lihat di peta, sebenarnya saudara bisa pelajari itu di peta ya. Makanya kalau membaca Kisah Para Rasul, saudara harus lihat di peta ini, saudara baru tahu, oh kemana. Ini ada banyak, ada sendiri. Ini bukan gambaran tuh diwarnai tok, saudara. Ya. Ini untuk dilihat, oh begini, oh iya dari sini ke sini. Kalau saya senang, seru bagi saya ya. Nah, Paulus itu sudah sering kali ingin ke Roma dan dia, ya memang Paulus ini jiwanya jiwa petualang ya, jiwa perintis dia. Dan Tuhan berkata, oke, kamu akan sampai di Roma, tapi bukan seperti yang biasanya. Mengapa demikian? Kalau biasanya dia kalau dia mengadakan misi, ya dia tentu ya bawa koper, ya atau mungkin zaman sekarang bawa koper, beli tiket dan sebagainya, ya itu umumnya. Tapi kali ini lain dari yang lain, Paulus. Kamu tak bawa pakai jalur cepat. Maksudnya gimana? Udah lihat aja nanti. Dan kita tahu Paulus dibawa ke Roma dengan cara yang tidak biasanya. Yaitu dia dibawa sebagai narapidana. Dia ditangkap di Yerusalem. Dan melalui proses yang cukup panjang, 2 tahun dia di penjara di Kaisaria. Ya, terakhir karena orang Yahudi masih mau mencelakakan dia, akhirnya dia bilang, gawat ini, kalau aku enggak meninggalkan tempat ini satu saat aku pasti diserahkan kepada orang Yahudi. Lalu dia bilang, aku naik banding ke Roma. Dan penguasa saat itu berkata, kamu mau naik banding? Oke, tok, naik banding. Nah itulah asal usul kenapa Paulus ke Roma. Jadi Paulus ke Roma itu sebagai orang tawanan sebenarnya. Dan itu pun dikatakan di dalam Kisah Rasul 27, dia mengalami angin badai sampai kapalnya karam. Tetapi yang luar biasa, saudara, ada satu hal yang luar biasa. Justru melalui karam kapal itu dia dipakai jalur cepat. Karena sama Tuhan akhirnya kapal itu dibawa sampai terdampar di Pulau Malta. Saya kadang-kadang berpikir, saudara, dalam situasi demikian ya, bisa saja kapal itu akhirnya tenggelam di tengah laut. Bisa tak? Bisa. Atau kalau nggak tenggelam di tengah laut, tiba-tiba kapal itu mendarat di Afrika, bisa nggak, saudara? Ketika mendarat, loh kok ireng kabeh? Ini Roma sing di. Ya, tapi herannya Tuhan tuh memegang kendali. Percaya kalau Tuhan memegang kendali dalam hidup kita, apapun yang kita alami, bahkan sampai karam kapal sekalipun ada di dalam kendalinya Tuhan. Mungkin saudara saat ini mengalami situasi yang seperti karam kapal. Kayaknya udah hancur, tidak tahu. Tetapi ingat, ada sepasang tangan yang kuat yang memegang kendali atas hidup saudara. Tetap sama Tuhan dipimpin. Akhirnya mendaratnya pas di Pulau Malta. Naik dikit udah sampai Roma, saudara. Jadi jalur cepat dia ini, saudara ya. Kadang-kadang Tuhan berkata, oke, tapi bukan jalanmu ya. Jalanku. Nanti saya akan tutup dengan kesaksian, saudara. Ya, bagaimana Tuhan itu ajaib. Ya. Dan jawaban Tuhan yang kelima, yaitu yes. Yes. Kapan Tuhan? Sekarang. Loh, bingung saudara. Kalau Tuhan ngomong yes malah kita bingung ya saudara ya. Itu terjadi toh. Waktu Petrus di penjara, besoknya mau diadili, sidang jemaat persekutuan doa hub, berdoa. Oh, sepanjang malam. Oh, tolong Pak Petrus Tuhan, tolong Pak Petrus. Besok mau diadili,
Jangan-jangan dia akan dihukum mati. Oh semua nangis-nangis berdoa. Sementara Tuhan bekerja di sana. Didengar sama Tuhan doanya. Haleluya. Tiba-tiba ada suara tok 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 tok. Masih menangis. Ada yang datang, biarin masuk sendiri. Tok tok tok. Tapi dikunci. Oh ya, dikunci ya. Ayo kita buka. Dibuka, saudara. Wah, ditutup lagi, saudara ya. Kenapa? Malaikatnya Petrus datang. Tok 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 lagi. Buka pintu, aku ini Petrus, bukan malaikat. Secepat itu Tuhan menjawab, sampai mereka sendiri bingung, saudara. Sebab itu pesan dari cerita ini, kalau berdoa itu kita harus berdoa dengan ekspektasi. Amin. Kadang kita berdoa, kenapa berdoa? Ya berdoa saja, katanya Pak Pendeta suruh berdoa. Terus dijawab enggak embo. Seperti ada ilustrasi ya, di satu desa, kekeringan, enggak ada hujan. Ya, udah enggak ada hujan, semua udah kering, akhirnya ini desa Kristen soalnya. Pak Lurahnya ngomong, ayo kita kumpul, besok kita doa sama-sama di lapangan, kita minta hujan. Ya, dan jangan lupa kamu bawa, nggak tahu terserah kamu bawa apa yang sesuatu yang kamu bisa pegang untuk menyatakan imanmu kepada Tuhan, biar mantap doanya. Wah, besoknya semua kumpul. Ada yang bawa Alkitab, gitu. Ada yang bawa kalung salib mungkin, ada yang membawa salib, gitu. Wah, untuk apa? Untuk berdoa. Kita mau berdoa minta hujan. Di tengah-tengah mereka ada seorang anak. Bawa apa? Sudah tahu enggak? Bawa payung. Loh, kenapa bawa payung? Katanya minta hujan. Nah, ini hujanannya apa? Hanya satu anak yang percaya kalau doa mereka akan dijawab, saudara ya. Yang lainnya cuma berdoa untuk berdoa aja. Berdoalah dengan ekspektasi, amin. Percaya bahwa Tuhan juga bisa berkata yes, amin. Ya, Tuhan bisa menjawab dengan yes, oke kamu minta, oke, kapan? Sekarang. Oh puji Tuhan, haleluya. Bisa toh, saudara sebentar punya permohonan, pulang sudah dijawab oleh Tuhan. Tapi kalau Tuhan ngomong tunggu ya tetap amin, ya toh. Ojo yang ini toh amennya gede. Kalau tunggu, amin. Ya, kita tetap berkata amin. Apapun jawaban Tuhan kita yakin dan kita tetap katakan yes, amin Tuhan. Aku percaya kepadamu. Ya. 11 menit lagi. Saya mau tutup dengan doa, dengan kesaksian aja ya, saudara. Biar sudah nggak tegang. Ya, dari tadi banyak yang tegang. Wah. Beberapa minggu yang lalu, saudara, saya bersama istri ke Sumba. Waktu itu selesai Pasca dan kami ke Sumba karena memang kami diminta pelayanan, ya, tentang penginjilan di sana. Ya, mereka kumpulkan hamba-hamba Tuhan dan kita mau melayani di sana. Nah, saudara, sudah pernah ke Sumba? Belum ya? Sekali-sekali ke sana ya. Cantik pulaunya, saudara. Dan saya sudah berapa kali ke sana. Ini perjalanan kami yang mungkin yang keempat mungkin. Dulu beberapa kali. Dan akhirnya kami beli tiket dan kita bisa beli tiket tuh dari Surabaya langsung bisa. Maksudnya langsung tuh 1 hari sampai, yaitu Surabaya Denpasar, harus kelewat Denpasar, mau enggak ada Surabaya Sumba. Tambolaka ya, kotanya namanya Tambolaka. Enggak ada Surabaya Tambolaka, enggak ada. Jadi harus transit di Denpasar Tambolaka. Bisa, tapi terlalu capek bagi kami. Ya, kami udah usia kami baru sweet tak lebih, bukan sweet 17 tuh ya, sweet tak lebih misalnya. Jadi akhirnya ya sudah kita nginap di Denpasar 1 malam. Oke.
Hanya Senin kayaknya ya. Kita berangkat ya, Senin sore mungkin ya. Kita berangkat ke Denpasar. Senin ya? Senin apa Minggu ya? Senin ya. Terus kita nginap 1 malam. Dan memang kalau kita mau melayani Tuhan itu banyak halangan. Saya baru merasakan waktu itu jelas sekali serangan itu. Malam itu saudara, saya tidur tuh tindisan. Saya tahu tindisan ya. Antara sadar dan sadar kita ini kayak ditekan, kayak dikuasai oleh roh. Dan itu waktu itu saya dalam hati saya tahu ini serangan iblis. Ya, akhirnya saya bisa bangun, istri saya bangunkan, tapi saya serangan iblis nih. Ya kita tahu ya Bali itu daerah bagaimana. Akhirnya saya berdoa minta pelindungan Tuhan. Ya akhirnya saya bisa tertidur lagi. Nggak tahu tertidur berapa lama saudara-saudara. Saya terbangun lagi. Terbangun kenapa? Tiba-tiba perut saya ini kram saudara. Sakit sekali. Ya. Dan waktu itu wah saya coba tahan ya, namanya udah di Bali mau gimana. Tapi rasanya istri saya, kenapa kamu? Gimana, saya enggak bisa ngomong sampai sakitnya itu pokoknya sakit deh. Akhirnya saya enggak tahan, saya bilang kita ke IGD saja. Istri saya sudah namari, kita ke IGD. Akhirnya saya, ya sudahlah kita ke IGD. Ya untung hotel ada shuttle dibawa ke rumah sakit. Dan akhirnya saya disuntik di situ. Saya ingat jam 1 saya sampai di rumah sakit, jam 2 baru pulang dari rumah sakit. Agak enakan, tapi nggak tuntas. Jadi berkurang 50% lah sakit itu. Tapi masih ada 50%, sehingga saya tetap nggak bisa tidur. Sudah. Saya tetap mau coba tidur nggak bisa, akhirnya saya cuma duduk, bantal saya tekankan di perut begini, saya menyembah Tuhan. Pokoknya gitu antara usaha tidur dan tidak bisa tidur, saudara, sampai pagi. Kita sudah berpikir waktu itu, enaknya gimana ini ya? Pergi enggak. Tapi enggak pergi itu gimana? Udah janji, ya toh? Sana udah siap-siap semua. Akhirnya ya sudah kita pergi. Ya, jadi ya enggak baik-baik amat, tapi kita udah berangkat aja ke bandara. Kita naik 6R waktu itu, ada 2 pesawat aja ke Tambolaka, 6R dan Wings Air. Biasanya pakai Wings Air baling-baling, kali ini saya coba naik 6R karena jet. Kayaknya lebih enak ini pastinya ya. Sudah tahu ketika kami sampai di airport, apa yang terjadi? Kami sampai di counternya 6R, counter bilang apa? Maaf Pak, hari ini pesawat tidak berangkat. Arah kono ya. Jadi Bapak tinggal pilih mau kembali uang atau besok baru berangkat. Dalam hati saya, saudara, tidak berani ngomong, cuma dalam hati, gondolmu tak pikir. Enak ini ngomong, ya. Tidak bisa bang, saya sore ini ada acara kok. Terus gimana? Ya itu Pak, kalau Bapak mau ya besok, kalau enggak ya sudah, uangnya kami kembalikan. Tapi ya tetap proses. Coba dicarikan pesawat pengganti, ada enggak? Enggak ada Pak. Wings Air sudah full book. Wings Air itu pesawat baling-baling kecil. Jadi ada 2 penerbangan jam 9, setengah 10 atau jam 9 sama jam 1 siang. Waduh, bingung saja, gimana ini? Ya kalau dekat ya kita renang aja nggak apa-apa ya toh. Nggak ada pesawat lagi. Cuma 2 pilihan, Wings Air atau 6R. 6R nggak berangkat, Wings Air penuh. Antara bingung dan nggak tahu berbuat apa, akhirnya kita antri di Wings Air. Saya tanya, di mana kalau beli tiket Wings Air? Di sini Pak, antri ada satu counter namanya help desk, ya. Jadi counter untuk pertolongan. Itu banyak orang antri, saudara. Tak rasa ini limpahan dari 6R ini pasti. Ya banyak ngantrinya. Cukup panjang. Kami ngantri,
pelan. Sambil kami ngantri, sambil kami lihat ke depan, banyak yang ditolak. Bukan banyak yang ditolak, semua yang mau cari tiket hari itu ditolak. Sudah penuh, Pak. Iko sih ndablek kayak ngantri wis. Nggak ada jalan lain, saudara ya. Sudah kita ngantri maju. Udah cukup lama kami ngantri karena pesawat yang pertama udah berangkat. Wings Air yang pertama udah berangkat. Tinggal Wings Air yang kedua. Jadi kita ngantri kurang lebih total ya 1 jaman mungkin. Di tengah-tengah ngantri itu kita coba ke counter Wings Air yang lain sih. Kita coba tanya, Mbak, masih ada tiket enggak? Sudah penuh, Pak. Nah terus, ya sudah penuh. Coba Bapak ngantri di situ. Ya kita kembali lagi ke situ, saudara ya. Waduh, sudah kita ini udah bingung. Akhirnya saya telepon ke Sumba. Bro, kayaknya kita nggak bisa berangkat, bro. Loh, Om kenapa? Udah nggak dapat tiket gitu. 6 air cancel, Wings Air penuh. Waduh Om, gimana ya? Mereka juga bingung, saya juga bingung ya susah. Mereka bingung, ya tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa ya toh. Saya juga nggak bisa berapa. Akhirnya saya bilang, bro coba cari pembicara pengganti aja. Kayaknya kita kali ini nggak bisa. Kita sendiri juga bingung, kita juga berdoa, Tuhan ini kehendak-Mu apa bukan ya? Kalau bukan kehendak-Mu, lah buat apa aku sakit-sakit main malam gitu saya. Sambil hitung-hitungan, waduh nek batal ini emani nek duitnya ya toh. Sudah kadung beli tiket, pulang pergi, hotel, kan semua buang. Masih harus cari tiket lagi pulang ke, waduh nggak tahu sudah bingung. Ya kita doa. Mereka juga berdoa. Nah ini akhirnya saya baru tahu, mereka juga bingung sudah. Mereka berdoa, ya apa cari siapa ya pengganti yang matai sipit. Yang matai sipit lah mirip-mirip saya. Paling dia ngomong facelift. Pendetanya facelift, ganti wajah. Ya, tapi sih mirip. Terus maju sampai terakhir itu tinggal berapa orang di depan dan saya dengar sendiri ditolak. Penuh. Ke Tambolaka sudah penuh, Pak. Kesempatan makin kecil, saudara. Karena hanya tinggal 1 pesawat lagi. Dan saya tahu kayaknya sudah secara manusia udah nggak mungkin. Saya sudah ngomong sama istri, kita pulang ya. Saya sudah ngomong kalau dibatalkan kok. Tapi istri saya masih bertahan. Ya, wanita ini kekuatannya di situ, masih bertahan. Jadi kita coba, sudah kadung, sudah ngantri hampir 1 jam ini ya toh. Tinggal 1-2 orang lagi, akhirnya tibalah giliran kami. Saya bingung mau ngomong apa nih. Ya, dengan suara yang sendu. Saya coba ngomong gini, Mas, yang jam 1 ada yang batal enggak? Orangnya diam aja. Waduh, ya lihat. Mungkin ada 5 menit. Ada 3 Pak yang batal. Puji Tuhan, haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Oh, langsung saya KTP. Ya. Langsung saya telepon, bro, kita bisa berangkat. Puji Tuhan Om. Waduh, haleluya. Tuhan kita bisa membuka jalan, saudara. Amin. Doa tidak pernah sia-sia. Orang berkata sudah tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan berkata mungkin, semuanya akan terbuka. Dia adalah Allah yang membuat jalan melalui lautan, saudara ya. Sebab itu jangan goyah, tetap percaya dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.